rangka memenuhi tugas mata kuliah Geopolitik Geostrategi Indonesia, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, membuat project based bersama teman-teman Papua. Check it out! Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardabili. Nama saya Evelyn, saya berasal dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Perkenalkan, nama saya Indri Rismawati. Hai, perkenalkan, nama saya Petrus Alvindo Christian Sanadi. Saya berasal dari Papua. Sampurasun, saya Widianti Kaniasi. Halo, selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Roberto Simpaha. Saya adalah seorang pelajar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Asal pendaftaran saya dari Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Mauludia Mulyana. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eras Pungkreo dari Provinsi Papua, Kota Jayapura. Saya di sini sedang mengenyam pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sekarang saya tingkat 3, yaitu Nindya Praja. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Yukodewi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan diri, nama Yusua Impandi dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tingkat 3, pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya Firda Zulfa Maulida. Selamat pagi, saya Adi Bakti, asal dari Kabupaten Nagire, Provinsi Papua. Saat ini sedang berpendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri tingkat 3, Kampus Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Raisa Fiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tini Maharani, biasa dipanggil Tini atau Rani, asal saya dari Timika, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Salomo Payokwa, NPT 291827, asal pendaftaran Provinsi Papua. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Fikri Junaidi. Hai, nama saya Agnes Marice Starling Beskadir. Saya dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kebudayaan atau tradisi apa saja yang masih dilakukan di daerah Anda? Salah satunya menggunakan pakaian adat. Pakaian adat biasanya itu digunakan untuk acara-acara yang penting. Acara-acara penting ini meliputi acara keluarga besar, penyambutan orang-orang besar di Papua, dan kemudian acara-acara yang menggunakan pakaian adat tradisional. Pertanyaannya adalah, menurut Anda seberapa pentingkah peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan di Papua?
Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit bagaimana peran pemuda dalam melestarikan budaya di Papua sana. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini atau zaman ini banyak sekali generasi muda yang sudah mulai melupakan bagaimana cara atau apa saja yang harus dilakukan untuk melestarikan budaya itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda, karena kita sebagai generasi muda memiliki semangat yang tinggi. Oleh sebab itu kita bisa melakukannya dengan cara melestarikannya, membuat event-event festival budaya dan sebagainya seperti yang ada pada daerah saya, yaitu Festival Budaya Lembah Balin. Di sini kita dapat melihat bahwa banyak turis-turis yang datang ke sana untuk menyaksikan budaya tersebut, serta itu juga memancing banyak wisatawan. Selain bahasa Papua, bahasa apa saja sih yang digunakan di daerah kamu? Kita ketahui bahwa di Papua memiliki provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat sendiri memiliki 7 wilayah adat, yaitu ada Aniha, Mamta, Saireri, Lapago, Metago, Domberai, dan Bomberai. Di 7 wilayah adat ini memiliki bahasa dan istiadat yang berbeda. Namun, yang sering kami pakai untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan dialek Papua. Pertanyaan berikut. Bagaimana caranya mempunyai sifat nasionalisme yang tinggi, terkhusus bagi kaum muda di Papua? Menurut saya, bagaimana caranya mempunyai sifat nasionalisme yang tinggi, terkhususnya bagi kami kaum muda Papua, yaitu dengan cara mengikuti setiap upacara 17-an, setiap upacara Sumpah Pemuda, dan juga dengan cara saling mendorong satu sama lain antara muda-mudi Papua sehingga membentuk karakter yang lebih baik lagi, dan juga meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi sehingga kita saling menghargai satu sama lain tanpa memandang gender, ras, bahkan agama, dan juga meningkatkan rasa toleransi beragama yang tinggi dengan cara saling menghargai dan memberikan kebebasan terhadap setiap saudara-saudara kita untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka. Makanan khas Papua yang unik dan menggugah selera yang wajib untuk dicoba. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Apa sih makanan khas Papua yang unik dan menggugah selera yang wajib teman-teman coba? Sebenarnya kalau mau ditanya tentang makanan khas Papua yang unik dan menggugah selera, itu banyak sekali. Salah satunya papeda. Papeda ini terbuat dari tepung sagu yang akan diolah atau dimasak menjadi bubur sagu berwarna putih, bertekstur kental seperti lem, dan rasanya yang tawar. Papeda ini biasanya disajikan bersama ikan tongkol atau ikan mubarak yang dimasak kuah kuning. Jadi dengan tekstur papedanya yang kenyal seperti lem dipadukan dengan ikan kuah kuning, menurut saya akan menciptakan sebuah rasa yang sangat unik dan wajib buat teman-teman coba. Banyak juga manfaat yang tubuh kita bisa terima dari mengonsumsi papeda ini, yaitu untuk menjaga mikroflora usus, terus meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah terjadinya kanker usus dan paru-paru, serta untuk melancarkan buang air besar. Masih banyak juga manfaat yang lainnya. Jadi buat teman-teman wajib sekali mengonsumsi papeda ini, bukan hanya karena penampilan yang unik. Jika ada wisatawan yang ingin berkunjung dari luar Papua, nah kira-kira destinasi wisata apa aja sih yang wajib dikunjungi? Destinasi yang wajib dikunjungi di Provinsi Papua atau Papua Barat, yang pertama yaitu Raja Ampat, terletak di Kota Sorong. Raja Ampat tuh banyak pulau-pulau yang indah, pantai-pantainya juga sangat bagus, dan itu wajib dikunjungi. Yang kedua yaitu Hiu Paus, bisa renang dengan hiu paus, terletaknya di Nabire,
Provinsi Papua. Yang ketiga yaitu Danau Sentani yang berada di Kota Jayapura, yaitu danaunya sangat bagus. Ada juga yang danaunya bentuk love, yaitu bentuknya macam hati. Mayoritas penduduk di daerah Anda bermata pencarian apa? Oke, untuk di daerah saya sendiri Kabupaten Manokwari, rata-rata mayoritas penduduk di sana ada terbagi berbagai macam daerah, yaitu daerah pegunungan sama daerah pantai sendiri. Untuk mata pencarian di daerah gunung, rata-rata masyarakat di sana sendiri bercocok tanam, yaitu ada yang berkebun, terus ada yang beternak. Rata-rata penduduk di sana untuk hasil penduduknya untuk berkebun rata-rata menanam singkong, sayur, rica, bawang. Begitu juga untuk berternak sendiri, ada berternak babi, ada juga yang sapi, kambing. Terus untuk daerah di sana yang bagian pantai, untuk masyarakat bagian pantai, mereka sendiri mata pencariannya yaitu nelayan. Biasanya para nelayan itu mereka dengan perahu mereka, perahu layar atau perahu Johnson, mereka pergi untuk ke laut untuk mencari ikan. Setelah untuk mencari ikan, hasil dari mata pencarian mereka sendiri, mereka pergi menjualnya di pasar untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti ikan, kepiting, gurita, dan sebagainya. Dari mayoritas tersebut, mereka dari hasil pencariannya sendiri itu mereka untuk memenuhi Apa sih yang saudara harapkan nih dari pemerintah Indonesia saat ini untuk tanah kelahiran Anda? Baik, mungkin yang saya harapkan dari pemerintah Indonesia untuk tanah kelahiran saya, yaitu yang pertama dapat kita lihat sendiri dari mungkin pemerintah dapat memanfaatkan lagi sumber daya manusia agar bisa maksimal lagi sumber daya alam yang ada di sana. Yang selanjutnya dapat kita lihat dari proses pembangunan di sana yang saat ini masih bisa dibilang terlambat atau belum terlaksananya pembangunan jalan agar bisa menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Dan yang terakhir mungkin dari segi harga barang yang ada di Provinsi Papua agar bisa disamakan dengan di Provinsi Jawa. Sekian. Sesuatu apa yang unik di Papua yang jarang ditemukan di daerah lain? Saya akan menjawab pertanyaan hal unik apa saja yang ada di Papua namun tidak ada di tempat lain. Baik, yang pertama itu dengan pariwisata ya. Pariwisata itu yang kita ketahui, Papua sendiri memiliki keunikan di antaranya alam maupun laut, dan kita juga tahu bahwa yang saat ini terkenal juga yaitu keindahan di Raja Ampat. Dan bukan hanya di Raja Ampat saja, tapi Papua memiliki banyak keindahan, mulai dari satwa-satwanya, baik itu salah satunya cendrawasih, dan juga yang paling unik dan tentunya tidak ada di daerah lain di Indonesia, yaitu kanguru. Dan kanguru ini berada di daerah saya, yaitu dari Kabupaten Merauke. Dan kita ketahui kanguru sendiri hanya berada di dua tempat, yaitu di Australia dan di Papua, di Merauke. Apa yang kamu harapkan dari teman-teman yang berada di Pulau Jawa? Harapannya mari kita sama-sama
bergandengan tangan, saling merangkul dan mensupport agar kita semua sama-sama sukses dan kita bisa membangun Indonesia lebih maju lagi. Papua indah, Papua kaya, Hebat. Papua damai. Harus terus maju bersama. Bangun semua bidang kehidupan sampai sejahtera.